Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aida Zahira dengan NIM akhir 106, Fauzia Rohiana Warda dengan NIM akhir 162, dan Oktavia M. Batu dengan NIM 147. Kami akan mempresentasikan proyek machine learning kami yang berjudul Klasifikasi Suara Instrumen Musik menggunakan Feature Extraction, MFCC, SVM, dan Random Forest. Dalam PPT Project kami kali ini, kami akan membahas mengenai gambaran umum, pipeline, ekstraksi fitur MFCC, EDA, preprocessing, pembangunan model, hasil evaluasi dan confusion matrix, dan yang terakhir kami membahas kesimpulan. Gambaran umum dari proyek kami ini adalah mengotomatisasi identifikasi jenis instrumen musik guna menggantikan proses manual yang bergantung pada keahlian individu. Kami menggunakan pendekatan komputasional sistematis mengekstraksi fitur male frequency spectral coefficient atau MFCC serta komponen delta dan delta-delta untuk menangkap karakteristik spektral dan dinamika perubahan suara sesuai persepsi pendengaran manusia. Melalui tahapan preprocessing seperti random undersampling atau RUS untuk menyimbangkan data dan normalisasi menggunakan min-max scaler, dua algoritma supervektor mesin atau SVM dan random forest. Nah, pipeline pengerjaan dari proyek kami ini dimulai dari persiapan data, di mana di sini kami mengumpulkan dataset audio dari Kaggle dan menyeragamkan durasi setiap sampel yang kami gunakan menjadi 3 detik agar konsisten saat diproses. Kemudian kami melakukan ekstraksi fitur MFCC, di mana di sini kami mengubah sinyal audio mentah menjadi vektor numerik 78 dimensi menggunakan teknik MFCC untuk menangkap karakteristik unik dari setiap suara instrumen. Selanjutnya, kami akan melakukan eksplorasi data analisis. Di sini kami menganalisis pola suara dan korelasi fitur melalui visualisasi seperti spektrogram dan box plot untuk memahami kemiripan serta perbedaan karakteristik antar instrumen. Kemudian kami akan memasuki tahapan preprocessing, di mana di sini kami menyeimbangkan jumlah sampel tiap kelas atau RUS dan menormalisasikan skala data serta membagi dataset kami menjadi data latih sebanyak 80% dan data validasi sebanyak 20%. Kemudian kami masuk ke tahap pembangunan model. Di sini kami menggunakan algoritma SVM dan random forest, di mana fitur ini telah diekstraksi agar mesin mampu mengenali dan mengklasifikasikan jenis instrumen itu secara otomatis. Dan yang terakhir, kami di sini melakukan evaluasi model, di mana di sini kami menguji kinerja kedua model menggunakan metrik akurasi dan confusion matrix guna menentukan algoritma terbaik serta menganalisis kesalahan prediksi yang terjadi. Setelah kami melakukan persiapan data, kami masuk ke tahap ekstraksi fitur MFCC, di mana parameter yang kami gunakan itu adalah sample rate 22.050 Hz dengan durasi 3 detik dan jumlah koefisien 13. Representasi fitur yang kami gunakan adalah MFCC, delta MFCC, dan delta-delta MFCC untuk menangkap dinamika spektral. Kami juga menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari setiap komponen. Dan juga vektor fitur dengan dimensi 78, yaitu 13 koefisien dikali 6 kelompok statistik per sampel audio. Lalu pada tahap berikutnya ya ini exploratory data analis di mana visualisasi pertama ya ini distribusi jumlah sampel per kelas. Dan dari visualisasi tersebut terdapat ketidakseimbangan kelas ringan di mana kelas piano ini memiliki jumlah sampel paling sedikit ya ini sebesar 529 yang perlu ditangani saat preprocessing agar model tidak bias. Lalu pada visualisasi kedua ya ini sinyal audio di mana pada waveform ini menunjukkan amplitude terhadap waktu. Nah, drum dan violin ini memiliki pola transient berulang kurang lebih 1,0, sedangkan gitar ini menunjukkan serangan keras di awal yang meredup. Lalu pada spektrogram ini distribusi energi
frekuensi. Drum dan violin memiliki energi yang tersebar merata di 0 sampai 10 km/Hz. Sementara gitar dan piano ini terkonsentrasi di frekuensi rendah sampai menengah di 0 sampai 3 km/Hz. Lalu untuk MFCC, drum dan violin ini memiliki warna seragam secara temporal, sedangkan gitar dan piano menunjukkan variasi warna yang mencerminkan perubahan karakteristik akustik seiring waktu. Lalu lalu pada EDA yang visualisasi ketiga ini kami melakukan heatmap korelasi di mana koefisien MFCC main yang berdekatan ini memiliki korelasi positif sedang hingga kuat di rentang 0,50 sampai 0,83 dan tidak ditemukan korelasi sangat tinggi di mana nilainya itu mencapai lebih dari 0,90 sehingga seluruh 78 fitur ini dipertahankan untuk proses klasifikasi. Lalu pada visualisasi yang keempat, ini distribusi MFCC per kelas instrumen kami menggunakan box plot, di mana pada sound gitar ini mudah diidentifikasi karena memiliki median terendah di min 600. Lalu pada sound piano ini memiliki median tertinggi di min 420. Dan pada sound drum dan violin ini menunjukkan distribusi yang serupa dan saling tumpang tindih atau overlap. Ini menandakan kesulitan model dalam membedakan kedua instrumen ini. Setelah EDA dilakukan, kami melakukan pre-processing. Nah, ini pertama yaitu split dataset yang kami gunakan, di mana 80% menjadi data trend dan 20% menjadi data test. Lalu dinormalisasi, kami menggunakan min-max scaler untuk memetakan fitur ke rentang guna stabilitas optimasi model. Lalu ada random undersampling, di mana ini fungsinya untuk menyeimbangkan data dengan memperkecil kelas mayoritas menjadi 520 sampel per kelas, yang dimana sebelumnya selain kelas piano itu memiliki 700 sampel. Setelah itu dilakukan pembangunan model SVM dan random forest. Di SVM kami menggunakan kernel radial basis function atau RBF dan parameternya kami menggunakan C sama dengan 10 dan gamanya menggunakan gamma scale. Lalu untuk kelebihan dari SVM ini efektif mencari hyperplane optimal di ruang dimensi tinggi. Lalu pada model random forest kami konfigurasi dengan 100 decision tree dengan metode bagging. Lalu untuk kelebihan random forest ini lebih robust terhadap overfitting melalui voting mayoritas. Lalu untuk tahap selanjutnya yakni memasuki hasil evaluasi model, di mana di sini pada tabel pertama kami menampilkan perbandingan performa model SVM dan Random Forest. Ini menggunakan validasi tes. Nah, di sini SVM itu mengungguli Random Forest. Lalu untuk tabel yang kedua, perbandingan performa model SVM dan Random Forest menggunakan tes set. Ya, ini di sini juga SVM mengungguli Random Forest. Jadi, SVM ditetapkan sebagai model terbaik karena mengungguli Random Forest di seluruh metrik evaluasi. Nah, selanjutnya adalah hasil klasifikasi per kelas menggunakan model SVM, di mana terdapat perbandingan di test set dan validation set. Dengan performa tinggi pada validation test, gitar memperoleh F1 score sebesar 0,98 dan piano sebesar 0,97. Namun pada SVM test set, gitar diperoleh F1 score sebesar 0,73 dan piano menggunakan F1 score sebesar 0,65. Untuk performa rendah di validation test, terdapat drum dan violin di mana F1 score drum sebesar 0,29 dan violin sebesar 0,32. Berbanding terbalik dengan test set di mana drum menggunakan F1 score sebesar 0,64 dan violin 0,14 sehingga model sangat akurat pada instrumen dengan pola harmonik khas gitar atau piano, namun kesulitan pada sinyal impulsif atau non-harmonik. Selanjutnya, hasil klasifikasi per kelas dengan menggunakan model random forest, di mana terdapat perbedaan antara
performa validation test dan test set, yaitu pada performa tinggi di validation test gitar F1 score sebesar 0,96 dan piano sebesar 0,95. Namun pada tes set gitar diperoleh gitar dengan F1 score sebesar 0,68, piano sebesar 0,61. Pada performa rendah di validation test, drum memperoleh F1 score sebesar 0,23, violin sebesar 0,20. Sedangkan pada tes set performa rendah drum menggunakan F1 score sebesar 0,39 dan violin sebesar 0,00. Nah, pada data testing, RF gagal total mengklasifikasikan violin pada F1 score yaitu sebesar 0,00 yang mengindikasikan bahwa adanya overfitting. Selanjutnya yaitu confusion matrix. Terjadi misklasifikasi signifikan antara drum dan violin. Pada SVM terdapat 74 sampel drum yang salah diprediksi sebagai violin dan 66 sampel violin salah diprediksi sebagai drum. Namun pada random forest terdapat 79 sampel drum diprediksi sebagai violin dan 81 sampel violin diprediksi sebagai drum. Penyebabnya yaitu terdapat pada kedua kelas memiliki pola perubahan spektral yang serupa dengan energi yang tersebar merata di seluruh frekuensi, sehingga fiturnya saling tumpang tindih. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, pipeline berhasil dibangun ekstraksi fitur MFCC, delta MFCC, dan delta-delta MFCC untuk preprocessing RUS dan min-max scalar. Yang kedua, metode yang terbaik yaitu SVM dikarenakan unggul dalam semua metrik. Dan yang terakhir, SVM merupakan algoritma terbaik dengan kernel RBF yang mampu membentuk hyperplane secara optimal di ruang 78 dimensi. Namun, pada model random forest cenderung overfitting yang mengakibatkan performa turun. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.